Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Berbahagia sekali saya hari ini bisa ketemu ahli waris bioskop Hendra lagi, Mas Lilik Sukrisno Wibowo. Saya akan banyak bertanya, melanjutkan pertanyaan-pertanyaan saya yang lalu-lalu, dan kali ini saya akan banyak bertanya yang berkaitan setelah pembayaran, yaitu yang berkaitan dengan BPN. Saya minum air putih dulu ya, pemirsa. Selamat berjumpa Pak Lili. Pak Lili, Seruput dulu ya. ya, biar santai kan. Karena kan kita memang awalnya dari air putih. Mas Lili, ini saya ingin bertanya kepada Anda, sebetulnya seperti apa ketika itu Anda tahu sudah ada proses pembayaran terhadap para penyewa itu? Yang dimaksudkan Pertanyaannya yang berkaitan dengan BPN. oh Ya. ya, begini Pak, dari BPN kan itu setelah mereka bayar, mereka berupaya mengajukan permohonan ke BPN. Ya. Ada suratnya mengajukan BPN dari Pemda, Ya. Pemda daerah itu untuk pengajuan, kan kuasanya Ya, untuk mengajukan sertifikat ya. ya Makanya kan belum misalnya- pengajuan dulu Pak, Oh, pengajuan untuk. pengajuan untuk permohonan. Oh ya, ya. Pengajuannya itu dari kuasa hukum lah paling tidak ya. Ya, ya. Karena Abdurrahman ya. Karena kuasanya dari gubernur kan itu Ya, Abdurrahman. Ya, ya. pengajuan lah mereka. Dan Yang di lapangan didampingi oleh Bambang Wisnu toh, saya tahu Anda. anunya Pak, aktor di belakang. Iya, atau di belakang ya. Kalau taruh di belakangnya kan banyak itu yang Betul. tim yang tertulis, Ada 15 ada orang punya itu ya. dokumennya itu, iya. Ya. Yang 15 orang itu. Tapi yang aktif sekali kan Ya. Bambang Wisnu sama Abdurrahman itu Betul. di Ya. lapangan. Karena waktu itu kan saya juga sudah meliput, Mas. Betul. Jadi saya kan tahu juga Pak persoalannya Jadi itu. Ya. waktu di BPN itu Hmm. dia Kataren buat prosedur. Kataren itu siapa itu? Kataren itu dulu masih 2011 itu 2010 Nah. masih PLT. PLT ya, pelaksana PLT. tugas Ya. BPN Jogja ya. Jogja, Kanwil ya. Ya, Kanwil ya. Terus dia jadi Nama komplitnya Kataren siapa itu? Kataren, siapa namanya ya? Saya lupa Pak. Ya, tapi Kataren ya. pokoknya. Kataren, Pak. Ya. Dokumennya bisa dilihat anunya. Dr. Andes Jusvin Kataren MM. Oh ya. Ya, ya. Karena kan seperti Anda juga melihat juga, dan di luar kan cerita sama saya juga. Awalnya kan Kataren berbeda dengan akhirnya kan. Betul, Nah, ya. Yang awalnya seperti apa kita awalnya? Ya dulu, dia ya. prosedurnya betul. Ya, Untuk pengajuan dengan PRK 5 kan dia Ya. PRK 5 nih Pak. ya. PRK 5 itu syarat-syaratnya kewarganegaraannya, pemiliknya itu warga negara apa? Ya, ya. Jelas. Terus ada lagi surat, ada apa? Itu harus keterangan dari imigrasi. Bahwa dia itu memang betul-betul orang barat atau orang Indonesia. Ya, Kan gitu Pak. warga negara Indonesia Betul. bukan itu. Terus ada apa, keterangan status tanahnya Hmm. yang dibayarin itu dari Ya. mana? Ya, ya, Dari ya. kantor perumahan. Kan jelas Pak ya? Ya, ya, ya. Data-data itu harus Dan warga dinyatakan. negara jelas Indonesia ya. Ya. Nah, di sini syarat-syarat itu waktu pengajuan itu masih belum dapat dikabulkan. Nah, ya. Kataren itu. Ya, ya, ya. Karena apa namanya, syarat-syaratnya belum terselesaikan. Dan dia menyatakan bahwa kalau mau menyelesaikan Hmm. itu harus menyelesaikan secara hukum dulu. Hmm. Artinya mau itu semuanya udah beres, udah clear, Ya. baru bisa mengajukan. Artinya ketika Abdurrahman mengajukan seperti itu di BPN, itu belum bisa, lalu Belum keluar bisa. surat juga ada dan dapat bocorannya juga. Iya, iya. Tembusan saya kan Oh, tembusan langsung Iya, malah iya. bocoran ya. saya kan selalu berkomunikasi sama BPN. Karena saya waktu diserang itu saya tidak lapor mana-mana karena masalah pertahanan ini adalah domainnya si BPN. Iya, iya. Tapi kan Anda pernah melaporkan juga ke semua instansi loh waktu itu. Ya. Termasuk ke polisi loh. Waktu Untuk anu tanah itu, penerobotan tanahnya kan. betul waktu pengesengan itu Iya, ya. iya. Saya lapor ke polisi, ke Kodim, Ya. ke apa BPK, semua Ya, saya lapor semua Pak. instansi Iya, kan. saya lapor Yang ke berwenang pendidikan kan. hukum Iya, lah iya, dulu. iya. Termasuk Kementerian Dalam Ya, Negeri. meskipun itu nggak jalan semua toh. Ya, tapi dapat suratnya Pak. Ya, ya, ya. Yang polisi dapat suratnya kok.
Enggak, ada bukti laporan Polisi ada. kan mubeng-mubeng aja itu. Ya. Tapi dari Menteri Dalam Negeri dapat laporan, Pak. Nah, iya. Nah, iya. Alasannya ada jelas. Tapi kan penyerobotan tanah kan seharusnya polisi langsung bergerak itu. Tapi kan tidak toh. Ya itu mungkin Nggak usah dianalisa mungkin ya, tapi nyatanya tidak itu. Tegasnya kan gitu. Dan sebagai masyarakat kan bertanya-tanya gitu loh. Terus gimana yang kaitannya dengan BPN? BPN ya setelah kami laporkan, terus kami waktu itu dipanggil BPN, Ya, minta bukti-bukti asli. ya, Saya datang ke bagian bidang hak, ya, namanya Kusmi Darbo. oh, Darbo ya utamanya. Darbo ya, Pak Kusmi Darbo ya. Ya, Saya tanya, nih Pak, saya beritahu, kan dia minta suruh bukti-buktinya aslinya coba. Saya bawa aslinya, bawa semua asli-asli Pak. Tunjukkan asli, ini aslinya. Terus waktu saya menunjukkan buktinya itu, dia panggil pegawainya, 2 orang itu suruh ngeliatin, dia ditunjuk aja situ dia. Dia tahu. anu lah ya. Saya nggak apa-apa, saya kasih lihatin dulu Pak buktinya. Ya. Ini kopiannya, ini aslinya. Udah saya kasih tahu semua Pak. Nah, ya. Artinya sejak awal Darbo wis ketok masuk angin itu toh anunya. Ya, jadi bahasa pertanyaannya seperti bahasanya yang ditanyain sama rombongan PMK. Oh, rumahnya Pemda. Artinya omongannya persis itu. Betul ya? Ya. Saya bantah semua. Ya. Badan hukumnya mati katanya. Ya, ya. Loh, badan hukum mati dari mana saya bilang? Oh. Memang itu dibuat selama 30 tahun. Ya, ya. Gitu. Nah, jadi perusahaannya itu dia menginginkan kalau 30 tahun tidak ada perkembangan dia mau ganti usaha lain. Ya. Jadi kita gitu. Ya, ya. Tapi bukan berarti badan hukum itu mati. Apa namanya? Artinya kan Anda masih tetap perusahaannya SWJBPM itu kan masih bayar pajak segala toh itu. Ya. Ditagih dan dibayar pajak juga toh. Betul. Kita bukti bahwa itu tidak mati. Ya, Nyatanya direkturnya tetap menjalankan usahanya. ya. Usaha bioskop penyewaan tetap berjalan, tagih-tagihan sewa semua diterima, warga perumahan, ada semua Pak datanya. Ya. Dan juga ada bukti bahwa apa namanya, secara de facto itu JBBM itu ditagih pajak perseroannya sampai tahun 85 itu jelas Pak. Ya. Ditagih dibayar kan berarti kan juga diakui statusnya toh Pak. Badan itu masih ada dan hidup. Jadi tidak benar lah itu kalau dibilang ya. Tapi tetap berusaha terus mereka. Terus saya lapor ke BPN. BPN mana? Ya BPN pusat ya lapor. Oh, BPN pusat lapor. Jadi ya. selama ini saya Seperti ini BPN pusat seperti apa anunya? BPN pusat tertanya, loh ini katanya orang ASEPO bukan Pak, saya ceritakan. Bahkan saya ngadep langsung. Termasuk bukti-buktinya ada tunjukkan ke BPN pusat itu ya. Ya saya tunjukkan, bahkan saya langsung sampai 2013 Pak ya. Saya langsung ke Pak Endarman Supanji. Endarman Supanji ya. Ya dulu masih penjabat sebagai Menteri Agraria. Ya. Meskipun akhirnya kan ada trouble juga toh Endarman Supanji di akhir-akhir ya. Nanti kita session tersendiri. Ya, waktu saya datang ke sana saya bilang, Pak ini gini. Ini Direktur Indonesia, ini kan dipersangkakan kena PRK 5. Ya. Saya bilang PRK 5 itu nggak bisa. PRK 5 apa? Oh, PRK ini badan hukum yang ditinggalkan oleh direksinya. Yang biasa-biasa lah itu kan udah ngerti. Padahal nggak ditinggalkan itu. Ya bukan warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia, makanya kan tidak ditinggalkan. Tapi kan di sini dipelintir lah seolah-olah badan hukumnya itu pilih Emil. Iya, terus pergi loh. Emil sama Carolina. Iya. Pendirinya gitu Pak. Iya. Tapi tahun 34 sudah meninggal. Iya. Diangkatlah EDN dengan notarial itu RUPS. Iya. Artinya direktur tahun 34 sampai tahun 70 itu tetap EDN. Iya. Dan meninggalnya kuburannya juga kan di Kerpop. Ada. Itu kan sudah sering kita omongkan juga gitu ya. Nah itu suratnya yang dari BPN pusat ada nggak yang waktu Endarman Supanji itu? Dapat surat nggak sampean? Saya dapat surat. Oh dapat surat. Yang isinya akhirnya apa? Itu 2014 Pak. Ya badan hukumnya sudah mati. Artinya tidak bisa dikenakan Kepres 32. Suratnya. Suratnya. Terus? Tapi kan itu nggak benar. Kenapa nggak benarnya? Pernyataan suratnya itu dikeluarkan
menterinya tersebut sudah tidak menjabat. Nah, iya, karena kan waktu itu kan ya, Dimisioner. kaitannya dengan pemerintahannya Jokowi awal atau itu. Bukan, diangkat Iya, Jokowi. iya. Ya, dari Pak SBY Iya. ganti Pak Ya, Jokowi. padahal dia sudah tidak menjabat toh. Betul, Oh, dia anunya SBY toh. betul, menteri dia. Oh, tanda tangan itu loh. Itu ada apa? Sebelumnya itu nanti anunya, tapi ya sudah nggak apa-apa. Langsung kita bicarakan yang itu. Iya, betul. Nah, terakhir Pak Lili, yang kaitannya dengan BPN itu apa yang Anda ingin omongkan lagi itu loh? Karena ini penting. Ya, BPN itu selama ini kan pokoknya membuat pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa saya itu orang asing yang sudah saya tunjukin loh, Pak. Tidak ditanggapi atau diiakan. Padahal bisa dengan bukti. Kan Ya. saya tunjukkan di BPN itu, Ya. Pak, bukti keluarga negaraannya. Saya bawa asli juga. Iya, iya. Jadi anggap, Pak, oh tetapi asing. Itu gimana tuh maksudnya? Iya, iya, iya. Artinya mereka itu tetap sebenarnya BPN kan otomatis vertikal sama pusat toh, Pak. Nah, iya, iya. Tapi di sini aneh. Artinya kita melihat kan masuk anginnya itu kan tidak mari tapi malah semakin dodro itu artinya kan seperti itu. Enggak, artinya begini, Pak. Aturan BPN itu kan dari pusat, Pak. Nah, iya, iya. Tapi di sini seolah-olah mau punya sendiri BPN, berdiri iya. sendiri. Iya, Kan lucu iya, itu, Pak. Iya, sangat lucu sekali. Ya, makin tidak ketawa-ketawa gitu ya. Oke, sampai di situ dulu Pak Lili. Nanti lain kali kita akan bicara lagi. Terima kasih Pak Lili. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai Terima jumpa. kasih. Minum lagi.